Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Kita perlu melihat mengapa pola yang dilakukan Gus Halim adalah mentoring dan kemudian berbasis wilayah, mentoring dan kemudian berbasis wilayah. Memang di tahun 2000-an akhirnya PBB mengakui bahwa PBB ya artinya seluruh anggota negara-negara yang menjadi anggota dari PBB mengakui bahwa memang pendekatan untuk membangun desa itu sudah harus diubah dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan kewilayahan. Jadi ini yang kemarin juga bagian dari kenapa pola pemberdayaan di tahun 2000-an itu kemudian jadi di dalam pola kewilayahan itulah yang kemudian menjadi mentoring dari satu TA kabupaten menjadi mentor bagi beberapa kecamatan. Jadi bukan lagi TA yang spesifik keahliannya, karena yang dibutuhkan adalah kewilayahan. Jadi memang kemarin kita sudah diskusikan bahwa pola untuk membangun desa tidak lagi pola developmentalis, tapi polanya adalah menuju globalisme. Nah, dalam hal ini ada perubahan paradigma menuju kewilayahan. Jadi dengan beberapa konsekuensi. Jadi ini adalah manajemen mentoring yang sebagai konsekuensi dari membangun desa berbasis wilayah. Jadi pertama memang harus ada koordinasi yang di dalam Kepmen 40 itu disebut sebagai kapasitas untuk membangun jaringan kerja. Jadi memang konsekuensi dari membangun desa berbasis wilayah itu berarti ada banyak sektor yang kemudian harus saling berkoordinasi atau bekerja sama. Nah itu internet di lokal tidak bisa pakai internet HP, malah ditelepon, setiap kali ditelepon jadi mati. Nah, jadi pertama kemampuan koordinasi yang di dalam Kepmen itu kerjasama. Yang kedua untuk meningkatkan daya saing. Jadi dalam hal itu melihat keunggulan-keunggulan yang kalau dari istilah Gus Halim itu cara melihat keunggulan yang melihat inovasinya. Jadi memang dari sisi teoritis daya saing itu antara lain bisa didukung oleh inovasi, dan itulah sebabnya dalam hal pendampingan desa, inovasi dan kemudian inisiatif dari tenaga pendamping profesional itu sangat dihargai. Kemudian desentralisasi, Gus Halim menyampaikan bahwa mulai tahun depan itu yang akan didanai oleh Kementerian Desa adalah rapat koordinasi pada level kabupaten. Jadi sudah disampaikan berkali-kali ke ruang publik, bisa dicek di berbagai pemberitaan gitu, bahwa Gus Halim sudah menyampaikan mulai tahun 2022 itu konsep desentralisasi menjadi jelas dalam pendampingan, bahwa berbagai rapat koordinasi dengan pemerintah daerah itu adalah yang dimaksud pemerintah kabupaten. Kemudian yang terakhir tentu saja soal evaluasi. Nah, jadi ini adalah salah satu dasar dari kebijakan kemudian ketika membuat mentoring, ketika membuat mentoring dari lapisan atau pendamping satu tingkat di atasnya menjadi mentoring kepada pendamping satu tingkat di bawahnya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, gunanya evaluasi kualitatif ini supaya perlu dibedakan antara kegunaan aspek-aspek etis yang itu bisa dilihat dari sanksinya. Jadi kalau melanggar etika maka sanksinya itu pasti sanksi berat karena bisa langsung dipecat gitu. Tapi kalau
evaluasi kinerja itu sebetulnya arahnya untuk lebih memastikan kesempatan kerja bagi tenaga pendamping profesional sebagai jadi tujuannya untuk memastikan bahwa pendamping profesional, tenaga pendamping profesional itu tidak terlalu disibukkan dengan berbagai kekhawatiran, kegamangan di akhir tahun mengenai apakah akan terkontrak atau tidak. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.